Besar, itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang judulnya Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Kemudian saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri Muhammad Anwar Musadat Al-Faruqi. Dan saya Muhammad Yoga Setiawan. Dan saya Muhammad Iqbal Tri Kurniawan. Saya Muhammad Surman Salana Marsariko. Saya Asyad Al-Jihadi. Ini adalah perkenal Bapak dari kelompok anggota dari kelompok saya. Kemudian saya akan menerangkan tentang wilayah sebagai ruang hidup. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya, namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup Lebensraum. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Sebagai faktor eksistensi suatu negara wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, 20 pada umumnya, batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun, Undang-Undang 45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam pembukaan untuk dapat memahami manakah yang dimaksudkan dengan wilayah atau tumpah darah Indonesia itu. Maka perlu ditelusuri pembahasan-pembahasan yang terjadi pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Pada bulan Mei sampai Juni 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah wilayah negara Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda. Namun demikian dalam rancangan undang-undang maupun dalam keputusan PPKI tentang Undang-Undang 1945, ketentuan tentang wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua PPKI Insinyur Soekarno bahwa dalam undang-undang yang modern, daerah atau wilayah tidak perlu masuk dalam undang-undang. Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelas bahwa wilayah atau tanah air atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas wilayah Hindia Belanda. Untuk menjamin pelestarian kedaulatan serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional dibutuhkan ketegasan tentang batasan wilayah. Ketegasan batasan wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Alana. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi negara. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Latar belakang konsepsi
wawasan Nusantara, latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Aspek historis dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena ada dua hal, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam bangsa diri Indonesia. Terus, Mas. B. Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah secara historis. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan ordonasi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonasi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil yang terpecah-pecah dan terjajah. Hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Keadaan tersebut tidak mendukung kita ke dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Keluarnya Deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung mengenai perairan Indonesia. Perbaharui dengan UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Deklarasi Juanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April menerima the United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Bisa disingkat begitu. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan atau archipelago states. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Yoga Setiawan. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur dasar, yaitu wadah atau kontur, isi atau konten, dan tata laku atau konduk. 1. Wadah. Setelah menegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah sebagai berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik, suprastruktur politik. 2. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut, di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan sosial. Isi wawasan Nusantara menyangkut 2 hal yang esensial atau penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan. 3. Tata laku. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 hal, yaitu segi batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh
dalam arti kemanunggalan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cita kepada bangsa dan tanah air. Sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Tri. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Dalam implementasi wawasan Nusantara, perlunya memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Kehidupan politik. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Misalnya, dalam pemilihan presiden, DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan agar tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Mengembangkan sikap HAM dan pluralisme dalam mempersatukan dan mempertahankan berbagai suku, agama, dan bahasa, sehingga terciptanya dan menumbuhkan rasa toleransi. B. Kehidupan ekonomi harus sesuai orientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. C. Kehidupan sosial. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan di Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. D. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. Membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Berikutnya akan dibaca oleh Mas As'ad Al-Jihadi. Analisa kasus tentang tantangan pengaruh geopolitik asing terhadap wawasan Nusantara Indonesia. Berdasarkan aspek historis, wawasan Nusantara masih berkaitan dengan pengalaman sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Mengingat dulu ada banyak kerajaan yang berdiri di wilayah Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit. Kemudian dari Majapahit muncul nama Nusantara yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Lalu terdapat penjajahan yang membuat nilai-nilai persatuan muncul untuk mencapai kemerdekaan. Hingga akhirnya bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan setelah sekian lama menjadi objek kolonialisme. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timur Leste atau sekarang disebut negara Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah jajak pendapat, Timur Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sejak asal-usulnya, Timur Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Pemerintah Indonesia ataupun Timur Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian
di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan sejarah Indonesia, bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Terima kasih. Penutup, Monggo Mas. sekian presentasi dari kelompok 6. Kami selaku ketua dan anggota kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa guys. Iki ya apa rek matenone? Mari patenono. Jangan dikat ya. Kecuali dikat.